Kalian lagi mencari sepatu untuk jalan-jalan atau untuk berdiri lama? Nah, mungkin saja salah satu dari sepatu ini cocok untuk kalian semua, yaitu Asics Nimbus 27 dan juga OnCloud Surfer. Yuk kita bahas. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Meot. Dan kali ini langsung saja kita akan membahas kedua sepatu ini, yaitu Asics Nimbus 27 dan juga OnCloud Surfer. Nah, pertama-tama gue kasih konteks terlebih dahulu ya teman-teman. Gue sebentar lagi mau pergi jalan-jalan ke Jepang. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya jalan-jalan ke Jepang, itu membutuhkan sepatu yang capable untuk kita jalan. Karena rata-rata itu 10.000 langkah kaki sampai 20.000 langkah kaki ya teman-teman. Dan juga kalau kalian mau ke tempat-tempat yang rame, otomatis kalian akan berdiri yang lama juga. Gua mencarilah kedua sepatu ini ya teman-teman. Jadi kira-kira mana nih teman-teman yang paling enak untuk dibawa ke Jepang? Itu dia konteksnya ya. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi Asics kali ya teman-teman. Ya, Asics ini gue juga baru pertama kali beli merek Asics. Sebelumnya itu biasanya gue belinya Adidas, Nike, dan juga Skechers ya teman-teman. Kemarin juga gue sempat pergi ke pameran yang dimana gue pengen lihat sepatu lokal, yaitu kayak Kenki atau Oversize. Sayangnya modelnya dan juga ukuran kemarin nggak dapet teman-teman. Jadi gue akhirnya punya dua sepatu ini. Untuk Asics ini, pas gue pergi ke store-nya, orangnya bilang, oh untuk kalau jalan-jalan dan juga untuk berdiri lama, ada dua nih, atau ada tiga nih teman-teman kandidatnya. Yang pertama itu yang Kayano, gue lupa lagi Kayano 31 ya kalau nggak salah ya teman-teman, atau 32 gitu. Terus yang kedua itu adalah yang Nimbus 27 yang ini. Dan yang ketiga itu adalah Nova Blast. Kalau nggak salah ya teman-teman. Dan setelah gue mencoba ketiga sepatu itu, gue eliminasi satu, yaitu Nova Blast. Yang ternyata itu emang ditujukan untuk berjalan cepat atau running ya teman-teman. Dan akhirnya setelah gue timang-timang antara Kayano dan juga yang Nimbus ini, gue pilihlah yang Nimbus. Karena apa? Karena gue suka ketika ada di kaki gue. Ketika gue napak teman-teman, solnya itu atau bagian dalamnya sini itu enak aja pas gue menapak. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Gue itu bukan profesional runner, bukan profesional yang suka berjalan, dan juga gue bukan profesional untuk mereview sepatu. Oke teman-teman, gue di sini cuma sebagai customer yang pengen membagikan suka duka gue dalam memakai kedua sepatu ini, oke? Disclaimer terlebih dahulu, jangan menganggap gue itu ahli banget dalam sepatu, oke? Ini cuma referensi aja buat kalian semua. Dan setelah itu gue coba pakai sepatu yang Nimbus 27 ini, akhirnya gue pilih ini karena dia empuk dan pas gue berdiri satu kaki teman-teman cukup stabil, dan untung saja ada warna yang cukup bagus, jadi gue beli ini. Minusnya Asics teman-teman adalah warna ya. Pilihan warnanya Asics itu kadang-kadang gue kenapa nggak beli Asics itu warnanya tuh ngejreng-ngejreng gitu loh. Warnanya kayak hijaunya hijau pastel, terus ungu, terus kadang-kadang warna-warni. Nah, kebetulan dapat yang special edition. Ini katanya apa ya? Gue lupa lagi temen-temen. Ya ada kayak penamaannya gitulah guys. Cuma gue lupa. Yang dimana sepatunya akan limited aja untuk warnanya seperti ini. Dan dia cuma tersedia beberapa aja gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak mau yang kayak begini, banyak kok pilihan warnanya ya. Cuma warnanya memang kadang-kadang kurang masuk ke selera saya ya teman-teman. Dari bagian bawahnya atau solnya teman-teman itu empuk banget, enak untuk diajak berjalan dan juga untuk diajak berdiri. Gue udah coba pakai ini sekitar 2-3 kali sebelum ke Jepang. Gue pakai buat jalan-jalan di mall ya teman-teman. Dan ternyata benar ini nyaman dan kayak nagih gitu loh untuk berjalan dengan sepatu ini. Sampai-sampai gue bilang, wih ini enak banget buat jalan ya. Wow, di bagian sininya teman-teman itu lumayan berbusa, jadi lumayan enak teman-teman ketika dia mengegrip bagian pergelangan kaki gua, dan bagian sini itu kayak ada pori-porinya, jadi nggak terlalu panas-panas banget lah ketika memakai sepatu ini ya. Gue punya pengalaman pas pergi ke Jepang itu sempet gue bawa Air Jordan dan itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Aduh, pulang-pulang kaki gua lecet-lecet ya pakai Air Jordan, tidak direkomendasikan. Padahal bagus, tapi ya itulah resiko ya teman-teman. Kayaknya Asics itu aja sih. Disclaimer juga, gue sebenarnya nggak cuma pergi ke Asics, tapi gue pergi ke beberapa toko-toko kayak Puma, Adidas, Nike, New Balance, Skechers lagi, terus nyari Hoka, terus ada nyari Salomo. Pokoknya banyak lah teman-teman. Gue cobain banyak sekali sepatu-sepatu yang pengen gue cobain, dan akhirnya ya gue memilih Asics Nimbus 27 ini. Plus gue dapat review nih teman-teman. Asics Nimbus 27 ini, kata beberapa influencer tentang sepatu itu sering dipakai oleh dokter
yang dimana atau nggak suster lah, yang dimana mereka jam kerjanya lah berdiri kan, sering berdiri, sering jalan gitu. Dan ini paling banyak katanya untuk dokter dan juga untuk suster. Katanya ya, valid tidak valid aku tidak tahu. Aku cuma mendengarkan review dari orang lain aja. Oke, kita langsung ke OnCloud yang satu ini ya teman-teman, yaitu OnCloud Server. Kenapa OnCloud Server? Karena memang dapatnya ini ya teman-teman. Di Indonesia itu pilihannya cuma sedikit. Ada Runner 2, ada Monster 2, ada yang Server. Kemarin tuh sebenarnya gue mau carinya yang Tilt, tapi nggak dapet ya teman-teman. Dapetnya yang Server ya. Jadi gua kasih plus minus aja ya. Yang pastinya plusnya itu adalah stylenya. Beuh, guys, ganteng guys. Sepatu ini kalau misalnya disandingkan sama sepatu ini, menurut gua gantengan sepatu yang OnCloud. Menurut gua ini lagi-lagi selera. Ada yang bilang ini ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut gua ini lebih ganteng dibandingkan si Asics ini. Gitu. Terus untuk materialnya kayak keren aja. Ini beda aja teman-teman dari sepatu-sepatu yang lain ya. Dan ini sepatu OnCloud tuh lagi hype banget. Banyak banget influencer, banyak banget orang-orang yang berlalu lalang sekarang tuh lagi pakainya OnCloud gitu loh. Gua pergi ke mall, banyak yang pakai ini. Ya teman-teman, jadi memang lagi happening banget sepatu ini, gue cobain dan kita bahas plus dan juga minusnya. Salah satu plusnya itu sepatunya bagus ya, ganteng ya teman-teman. Yang kedua, ringan ya. Ringan, sepatu ini ringan. Kalau dibandingkan ini lebih berat teman-teman dan lebih chunky aja. Kalau ini lebih slim. Kalau misalnya kalian perbandingan seperti ini, tuh, yang ini lebih slim, yang ini lebih chunky aja. Jadi untuk kalau gue jalan, gue ngerasa ini tuh ringan aja, ringan. Pokoknya impresi gue ketika berjalan dengan OnCloud Server ini ringan dan empuk, tapi empuknya tidak seempuk ini ya teman-teman. Terus ada satu yang gue agak kurang suka. Ya kita langsung ke minusnya aja kali ya teman-teman. Tapi plusnya masih ada lagi sih. Jadi kalau misalnya kalian mau breathable ya kan, ini lebih breathable dibandingkan si Asics ini. Jadi lebih banyak udara yang akan masuk ke dalam sepatu ini. Oke, minus dari sepatu OnCloud ini adalah kemarin gue sempet jalan di mall dan pertama kali gue kayak berjalan gitu di kayak keramiknya agak licin. Gue nggak tahu kenapa teman-teman. Jadi agak licin aja, nggak kayak ini. Kalau ini tuh langsung ngegrip. Kalau ini tuh agak licin kalau di keramik gitu guys. Cuma gue belum pernah ngajak berdua ini untuk running. Otomatis pastinya capable banget untuk dua ini running. Apalagi ini tulisannya ada OnCloud Running di sini teman-teman. Jadi khusus buat running juga. Tapi ya gue juga tahu ini juga bisa buat running ya teman-teman. Sama-sama bisa buat running. Tapi gue pakai untuk jalan-jalan, heavy jalan-jalan dan juga untuk berdiri yang lama. Nah, minusnya apa lagi? Ya, warnanya cerah, otomatis dua-duanya cepat kotor. Terus apa lagi ya? Ini apa? Tali sepatunya cukup unik teman-teman. Gue baru lihat tali sepatu yang segepeng ini. Biasanya yang kayak si Asics tali sepatunya, cuma ini agak sedikit beda aja. Teknologi mungkin ini lebih oke, tapi kalau untuk kenyamanan dan juga sturdy dan juga untuk menopang kaki gua kayaknya ini ya. Sebentar lagi gua akan pakai kedua sepatu ini. Well, ngomong-ngomong ini Asics 42,5, kalau ini 42 ya teman-teman. Jadi ini lebih besar daripada ini. Ya, dapatnya ini. Ini gua titip temen gua di Jepang dan akhirnya dia beliin gua yang ini 42 karena dapatnya ini. Karena dia ngantri lama banget katanya dan dapatnya ini doang. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak Felix. Ya udah teman-teman, gue akan coba pakai terlebih dahulu kedua sepatu ini dan kita lihat ya bagusan di mana di kakinya Miao Auk nih. Oke? Dan juga gue akan kasih keputusan terakhir manakah yang akan gue bawa ke Jepang. Nggak mungkin dua-duanya soalnya. Oke? Sebentar. Alright teman-teman, seperti yang kalian lihat, gue sudah memakai kedua buah sepatunya. Nah, menurut kalian bagusan mana? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue tetap pada pendapat gue yang pertama. Kemungkinan besar OnCloud ini jauh lebih keren, jauh lebih bagus ya untuk looks-nya. Sedangkan si Asics ini lebih ke ya oke, masih tetap oke, tapi kayak ini lebih modern aja. Ditambah dengan bolongan-bolongannya kan. Seperti itu teman-temanku sekalian. Mantul. Oke, setelah gue pakai ya kan, terus gue injek-injek. Yang gue feel adalah kalau OnCloud ini itu supportnya di bagian tengah guys. Jadi supportnya di bagian sininya, ya, di bagian tengah sini. Nah kalau misalnya si Asics ini, kalau gua coba tekan-tekan, karena dia chunky, jadi supportnya itu di bagian malah di ujungnya, bukan di tengahnya. Otomatis kalau untuk jalan cepat atau lari, emang bagusan si ini kayaknya ya teman-teman.
Karena lagi-lagi gue bukan profesional. Gue cuma customer biasa. Kalau misalnya untuk berjalan dan juga untuk menopang berat badan kalian, kemungkinan besar sih ASICS Nimbus 27 ini. Oke, gue akan coba untuk berdiri satu kaki terlebih dahulu. Oke, coba yang ini. Ya, gue ngerasa yang ASICS 27 ini memang lebih nge-support gue aja guys. Untuk dari sepatunya, dari pergelangan kakinya, yang gue bilang tadi di sini, ya kan, pergelangan kakinya kan dia ada busanya tuh untuk nge-support kaki gue. Sedangkan untuk si OnCloud ini, busanya ini nggak terlalu support ya guys. Jadi untuk pergelangan gue lebih sering bisa beginilah. Kalau yang ini dia nge-support aja gitu. Jadi dia agak nahan-nahan gitulah. Ya seperti itulah ya teman-teman review saya ke dua belah sepatu ini. Oke, kalau dari tadi gua review, kayaknya kalian sudah bisa menebak ya, kira-kira Mio-Ok akan membawa sepatu yang mana nih teman-teman. Ya, kayaknya ASICS Nimbus 27. Karena di sana memang gua akan bikin konten juga. Sebagai influencer, gua butuh yang keren juga ya teman-teman, tetap relevan juga lah dengan OnCloud ini. Supaya keren gitu. Tapi gua memperhatikan kesehatan kaki gua mungkin ya teman-teman ya. Lebih ke arah situ aja kali ya. Lebih enak untuk memijaknya, untuk berjalannya, dan juga lebih enak untuk berdiri lamanya. Padahal keren sih, memang keren sih. Dan juga ada satu lagi ya guys, hacksnya ya. Kalau gua mau pakai ini, gua masih bisa bawa pulang. Satu lagi OnCloud, ya nggak sih? Beli lagi guys. Tapi jangan yang server lagi. Mungkin gua akan beli yang Monster 2, yang untuk running memang. Karena kayaknya gue pengen coba untuk lari ya teman-teman. Biasalah menjaga kesehatan, kita bisa berjalan 10.000 langkah setiap hari. Atau mungkin kalian lari lah, walaupun pace-nya tuh nggak sekenceng itulah. Maksudnya lari tipis-tipis lah ya teman-teman. Untuk menjaga kesehatan aja. Ya udah teman-temanku sekalian, bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian sudah punya atau pernah coba untuk Nimbus 27 ini atau si OnCloud server ini? Well, sebelum kalian beli, lebih baik kalian itu ke toko terlebih dahulu teman-teman. Dan juga kalian mencoba kedua sepatu ini, ya kan? Supaya kalian yakin dan kalian belilah sesuai yang kalian mau, ya. Untuk si Nimbus 27 ini ada yang versi white. Gua lupa lagi guys yang ini versi white-nya atau bukan. Jadi kalian tinggal ke tokonya aja, cobain yang versi white-nya dan cobain yang bukan versi white-nya, ya teman-teman. Ya seperti itu, karena bentuk kaki orang tuh beda-beda. Yang ini otomatis kalau kalian kakinya white, itu kayaknya sulit ya. Aduh. Ya udah. Tapi tetap akan gue pakai ini teman-teman untuk jalan-jalan ke mall, untuk fashion, untuk yang nggak berat-berat, yang kalau misalnya kita ke mall terus nongkrong duduk, kemungkinan besar gue pakai ini karena saking ringannya, kerennya teman-teman, dan bagus aja gitu loh. Kayak kalau misalnya barang keren kan jadi PD-nya kita meningkat gitu loh. Kalau ini juga bagus menurut gue. Gue akan lebih sering memakai ini kalau misalnya gue emang mau jalan-jalan aja guys. Jalan-jalan yang panjang gitu loh. Misalnya lagi ke peak ya kan, jalan-jalan, nah pakainya ini. Tapi kalau mungkin gue mau ke mall, pakainya ini. Ya itulah ya teman-teman. Ya udah guys, thank you so much buat kalian semua yang udah mantengin gue mereview kedua sepatu ini. Mungkin kalau gue nambah sepatu lagi, kalau video ini bagus, gue akan coba review lagi. Dan ya, gue sebenarnya pengen banget guys cobain sepatu-sepatu lokal ya. Sayangnya kemarin agak susah mencari kedua sepatu lokal tersebut. Yang kemarin gue cari Kenki juga model dan warna yang gue mau sold out mulu. Wah, keren banget ya. Ya udah teman-teman, thank you so much buat kalian semua yang udah nontonin videoku. Jangan lupa kalau misalnya kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa dikasih like teman-teman. Dan silahkan kalian bilang, kalian komen juga, kalian kira-kira mau pilih yang mana nih sepatunya, oke? Lagi-lagi ini sepatu baru 3 kali gue pakai, baru 2 kali gue pakai, dan gue pilih ini untuk ke Jepang. Ya, thank you so much, and I will see you at the next video. Bye-bye.